Jennie Blackpink. Iya bener. Wah ini nggak tahu. Apa nih? Ini kayaknya K-popper senior nih ya, nggak tahu. Skip. Aduh. Nggak tahu juga saya. Aduh nggak tahu. Tahu sih nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Skip. Pas. Ini Siwon. Siwon. Bener kan? Bener lah. Next. Saya nggak tau. Aduh. Siapa ya? Gerben yang pasti. Coba kata namanya siapa? Skip. Saya tahu. Siapa nih? EXO. Bener? Yeay. Berarti masih lumayan lah ya. Masih lumayan ya. Aku bisa tadi nebak 3. Siwon, Jennie Blackpink kau sih yang sebut tadi. Aku cuma nyebut DO, berarti kau sih sebut 2 tadi ya. Choi Siwon sama Jennie Blackpink. Ini kita jawabnya cuma sedikit ya. Berarti kita nggak cukup jadi K-popper ya? Nggak banget. Karena kayaknya kelihatan dari usia juga. Yang kita tahu itu cuma yang generasi awal gitu ya. Yang baru-baru ini udah kayak nggak ngikutin gitu. Kita gagal jadi K-popper. Oke, kalau gitu gimana kalau kita tanya yang ahlinya nih ya? Dibilang ahli atau K-popper fan garis keras ya? Fan girl garis keras. Yang mungkin mereka pasti tahu semua jawabannya. Oke? Yuk. Mari kita panggilkan Nicole dan Devina ya? Iya benar banget. Oke, coba Nicole yang mana, Devina yang mana nih? Aku Nicole. Halo, aku Nicole Joycelyn dari SMAK 4. Nicole dari SMAK 4. Ya. Oke, yang satu lagi. Hai, aku Devina Angelica dari SMAK 4 juga. Devina Angelica dari SMAK 4. Oke, nah kan ini tadi tahu sendiri ya kemampuan kita buat nebak-nebak wajah aja kagak ada gitu loh. Bantuin kita dong. Tadi jawabannya apa ya? Coba. Nih yang pertama kan jelas ya Jennie Blackpink-nya. Yang kedua nih siapa nih? Ini yang kedua ini Kangta. Kangta. Oh, Kangta dari HOT. Oke. Next. Ini Karina dari aespa. Karina aespa. Oke, kita nggak tahu nih. Ini gampang. Ini Wonyoung ya? Iya, Jang Wonyoung. Dari IVE. Dari IVE. Oke. Ini udah tadi ketebak gampang. Sebenarnya aku penasaran nih. Kalau menurutku tuh wajah-wajah mereka tuh mirip banget gitu. Bagaimana kalian tuh bisa mengenali wajah mereka yang semirip itu gitu? Soalnya aku juga awal-awal juga nggak bisa mengenali mereka sih, kayak nganggepnya mukanya semua sama aja gitu kan. Tapi lama-lama semakin ngeliatin jadi terbiasa aja, jadi bisa membedakan. Oh, jadi ada ciri-ciri khusus ya sebenarnya ya, walaupun sekelebat gitu rasanya kayak semuanya mukanya mirip gitu ya. Nah kalau kamu sendiri nih fandomnya apa nih? Aku ARMY BTS ya berarti ya. Kalau Nicole? Aku EXO. Oke. Padahal kalau info-infonya itu kalau EXO-L sama ARMY itu suka beranteman gitu ya. Bener nggak sih? Kalian gimana kalian? Kita nggak pernah berantem. Kita teman baik. Oh berarti ini temenan di luar fandom gitu ya? Maksudnya kalian memang punya persahabatan yang tanpa memandang fandom gitu lah ya? Ceritain dong. Mereka tuh K-popper fangirl cinta damai. Fangirl kalem ya. Mungkin ke Nicole dulu. Boleh ceritain nggak dulu awalnya gimana sih bisa suka sama K-pop? Dulu suka tahu K-pop itu kayaknya dari TK. Jadi dulu zaman iPad yang pertama itu tante aku suka download MV K-pop gitu. Jadi aku suka kepo nontonin. Terus akhirnya lama-lama jadi suka. Sesimpel itu. Nicole dari TK udah suka K-pop. Aku dari TK masih main di kali, masih nyari-nyari makanan buat cupang loh. Bener-bener. Jauh banget generasinya, beda banget. Kalau Devina? Kalau aku juga dari kecil sih, aku lupa kayaknya SD kalau nggak salah. Tapi awal tahu K-pop itu dari sepupu-sepupu aku. Dulu kan mereka udah kayak SMP SMA gitu, jadi mereka udah suka K-pop. Terus aku pas masih kecil suka ikutan nonton juga. Terus awal tahu dari situ. Terus tapi akhirnya suka K-pop lagi gara-gara Nicole sih. Waktu aku ingat banget kelas 6 SD, dia suka EXO ya. Waktu itu masih Big Bang. Kelas 6 loh. Iya, Big Bang. Tapi kamu yang kenal EXO ke aku. Aku taunya gara-gara dia, jadi aku sukanya gara-gara dia sih sebenarnya. Oh jadi awalnya kalian tuh sama-sama ketemuan, apa maksudnya awalnya sama-sama suka sama EXO nih ceritanya. Terus tapi semakin kesini Devina pindah nih jadi ARMY gitu. Iya. Wah ada juga ternyata perjalanan ini gak sih kalau kayak gitu apa ya namanya merasa kayak itu pengkhianat gitu. Atau gimana gitu ya? Aku penasaran nih, ketika dulunya fans, dulunya EXO
EXO-L ya, dulunya penggemar EXO, terus hijrah jadi penggemar BTS ya, jadi ARMY. Itu ada kayak penghujatan, pencekalan gitu. Enggak deh. Enggak pernah. Enggak ada. Mereka cinta damai kan. Tadi Devina pertama kali tadi suka grup apa? EXO. Karena diracunin sama Nicole. Nicole juga pertama kali Big Bang. Oh, Big Bang aku tahu, aku suka banget dulu Big Bang. Apa yang Boom Shakalaka ya? Iya. Fantastic Baby. Oke. Nih selama jadi K-popper nih, kegiatannya apa sih nih selama jadi K-popper? Ada ikut kegiatan-kegiatan apa gitu nggak? Konser. Iya, konser. Nonton konser. Iya. Terus? Itu aja sih, paling kayak ngumpul bareng sepupu-sepupu yang K-popers juga. Terus nonton MV bareng. Oh, nonton MV pun bareng? Iya. Jadi misalnya, ini MV-nya udah keluar nih. Misalnya nih kamu lagi nyantai gitu ya, terus MV-nya udah keluar. Jangan nonton dulu deh. Gitu. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Tahan, kumpulin dulu orang rame-rame baru nonton gitu ya? Iya, kadang kan ada jadwal comeback gitu kan. Terus kayak kita udah janjian di grup, misalnya EXO bulan depan mau comeback nih, bareng yuk nontonnya. Ya udah, jadi akhirnya bareng nontonnya. Seru banget ya, nomor MV ya. Terus kalian tapi bener-bener barengan sama penggemar yang lain di luar komunitas kamu dan sepupu-sepupu kamu nggak sih? Maksudnya gini, ketika tayang pertama kali kan orang suka nunggu-nunggu nih, biar apa sih, clickbait gitu ya, biar banyak-banyakan. Itu kamu ikutan juga kayak gitu? Aku enggak sih. Kalau aku ikutan sih, yang kayak misalnya ada 1 jam itu berapa views. Jadi kayak sebagai ARMY kita harus nonton berapa kali gitu kan supaya dipantengin. Iya. Serius? Dapat target 1 jam 10 juta views kayak gitu-gitu. Oh, itu yang pasang targetnya siapa? Kayak di Instagram gitu kan misalnya kayak ada fan base yang gede gitu, kayak mereka suka targetin gitu kan. Misalnya 1 jam kalau bisa pas comeback kali ini 10 juta views misalnya ya, kita kayak biasa ARMY kayak rame-rame nontonin 1 jam pertama tuh supaya bisa mencapai target itu. Misalnya belum mencapai target ngapain? Terus ayo tonton terus ulang. Ya biasa, iya sih tontonin aja terus ulang. Emang bisa nambah ya dalam satu handphone atau satu komputer? Atau kalian rame-rame nyalain komputer di warnet? Ada caranya sih. Dulu aku sampai kayak misalnya nonton di HP iya, di laptop iya, kayak gitu-gitu. Biar nambah view terus ya. Iya. Setia banget ya luar biasa. Ini. Tapi kalau ketika kamu melakukan itu, apakah sebenarnya idol kamu tuh tahu, terus mereka itu kasih reward atau apa gitu dengan apa yang udah kalian effort yang kalian keluarin gitu? Kayaknya nggak tahu juga sih sebenarnya. Atau lebih ke kepuasan diri kali ya, karena udah suka banget, udah cinta mati nih pokoknya apa yang gua fanin tuh harus sukses gitu kan. Agape ya. Apa itu? Cinta yang tidak butuh apa sih? Dikembalikan. Kayak kasih ibu gitu loh. Wow. Tidak mengharapkan kembali kayak gitu loh. Jadi di balik ngefans ini bisa ada nilai-nilai alkitabiah ya. Bener. Keren. Tapi selama ini hal yang pernah kalian lakukan yang paling niat itu apa sih? Nabung buat konser. Iya, jadi kayak berapa bulan sebelum konser itu aku gak jajan di kantin. Wow. Serius? Serius. Terus makan apa? Ya bawa bekal atau gitu? Gak makan. Aduh, niat gitu banget ya. Ini boyband EXO nih mesti tahu nih perjuangan fans. Bener, sampai makan sampai nggak makan di kantin, sampai bawa dari rumah, niat banget. Duh, terharu loh. Kalau Devina hal paling niat. Kalau aku apa ya, paling kayak nabung terus nunggu merch datang tuh berbulan-bulan sih. Soalnya kan misalnya dari Korea gitu, itu nunggunya kayak bisa 3 bulan 4 bulan, jadi kayak harus nungguin padahal udah bayar, udah keluar uang juga kan. Ya kayak gitu sih paling. Beli online ya berarti ya? Iya, beli online. Dan udah tahu kayak official store di Korea gitu? Atau beli di Shopee, Tokped gitu? Di online shop gitu biasa di online Instagram. Shop yang Korea punya. Oh, Instagram? Iya. Oke. Oh, tapi kamu yakin nih ketika kamu kan spend uang duluan dan waktunya itu agak lama kan, 3-4 bulan. Sepanjang itu kamu memang meyakini bahwa ini barang pasti datang dalam keadaan yang baik, sesuai sama apa yang kamu harapkan gitu? Sebenarnya kayak kadang udah dikasih tahu juga sih dari awal, kayak mungkin ada damage, takut ada damage atau gimana, tapi karena online shopnya juga udah trusted, jadi dia juga guarantee kita gitu, kayak kalau misalnya kenapa-kenapa juga pasti dibalikin uangnya atau gimana. Oh, jadi ini online shopnya ini sebenarnya mereka juga punya dedikasi gitu ya untuk grupnya. Dan ini bukan sembarangan, maksudnya nggak semua online shop itu jualan barang
yang merchandise kayak gini gitu? Iya, karena ada beberapa juga yang kayak susah dapetinnya, kayak contoh lightstick itu kadang nggak semua bisa langsung beli semaunya gitu kan, harus juga pre-order juga. Iya, pre-order gitu. Nah tadi kan Nicole sampai gak makan di kantin, Devina sampai nabung. Nah respon orang sekitar gimana? Salah satunya respon orang tua. Orang tua Gimana? pas tahu aku suka K-pop sih biasa aja sih. Maksudnya kayak ya terserah dia mau suka apa, yang penting gak berlebihan. Oke. Jadi nggak makan di kantin gitu? Ya, masih nggak berlebihan masih itu ya. Nggak apa-apa itu oke. Oke. Kalau Devina respon orang sekitar nih, orang tua misalnya atau teman-teman. Kalau misalnya orang tua sih, mereka kayaknya nggak tahu deh aku suka beli kayak gini. Jadi kalau ini tonton, Mereka nggak tahu. Dan mulai detik ini orang tua mereka tahu. Khususnya orang tua Devina ya, tante, om. mereka nggak tahu. Terus tapi emang tahu aku suka K-pop, dia biasa aja juga sih, sama nggak mengganggu gimana. Yang penting masih positif lah ya, yang nggak sampai menggila, yang gimana gitu kan, sampai anarkis enggak lah ya. Bagus, good. Berarti sampai saat ini kalau kamu beli merchandise, ini uang kamu sendiri ya, nggak minta orang tua? Ya nggak minta orang tua. Dari uang saku atau misalnya kamu ada kerjaan sampingan buat dapat uang buat beli merchandise-nya? Dari uang jajan sih disisihin gitu kan. Berarti mereka berdua tuh hemat-hemat banget ya demi grupnya. Makanya nih boyband favorit apa yang mereka favoritin mesti tahu banget nih, fans kayak gini banyak ya, dan apa rela berkorban gitu. Terharu loh, meskipun saya bukan personil EXO tapi saya terharu loh, maksudnya kayak wow, segitu niatnya mereka loh, keren. Nah ini tadi kan kalau orang tua ya, kalau sama teman-teman kalian declare nggak sih kalau kalian itu K-popers, kalian EXO-L atau ARMY gitu, pernah cerita-cerita nggak ke teman-teman sekitar kalian, ke teman sekolah gitu? Sering sih ya malah. Karena kayak lingkungan kita juga banyak kan yang K-popers gitu-gitu. Jadi sering cerita, sering sharing juga kalau misalnya lagi suka apa, Iya, ada yang baru. Ada komunitasnya kalian di sekolah gitu? Kalau sampai komunitas Kayaknya enggak ada. sih. Nggak ada sih kalau Atau mungkin komunitas. boleh dibentuk komunitasnya nih di sekolah ya. Boleh. Bisa ngomong ke kepala sekolahnya gitu ya. Pak, boleh Pak dibikin Pak ekskul K-pop gitu ya. biar mewadahi fans K-pop nih, biar nggak berkeliaran kemana-mana kan. Jadi bisa bikin kayak misalnya bareng-bareng nih bikin merchandise, nanti dijualin, uangnya buat nonton konser mungkin boleh kan, kayaknya daripada sampai nggak makan Iya, benar. bisa, boleh loh. Boleh Pak dipikirin Pak kepala sekolah. Nah tapi ini kan suka di luaran itu banyak cerita ya, ada fans tuh yang saking fanatiknya itu apa ya namanya, sampai kadang mengganggu, toksik gitu ya untuk idolnya gitu. Nah menurut kalian gimana sih untuk hal-hal yang seperti ini? Sebenarnya itu kita juga nggak setuju sih sama yang kayak gitu. Kayak Ya fans boleh, cuman jangan sampai berlebihan banget gitu sih. soalnya kan kita cuma sekedar menyukai doang, ya nggak perlu sampai kayak gitu. Kan idolnya juga gak kenal kita ya. Oh berarti ini mereka masih pakai logik nih ya? Masih logik, ya. masih logik. Masih ada nalarnya ya. Keren. Terus kayak teman-teman berarti rata-rata juga suka K-pop ya, maupun temen cewek, temen cowok semua suka lah ya. Maksudnya nggak sampai ada yang kayak K-popper nih atau dibully atau enggak kan? Enggak. Good. Nah kalau kegiatan kalian yang fangirling ini tuh apakah sampai ganggu kegiatan sekolah kalian? Kecuali tadi misalnya harus rela nggak makan di kantin gitu ya. Tapi selain itu kalau untuk pelajaran atau untuk ngerjain tugas-tugas, apakah kalian juga ngorbanin sih kalau misalnya demi nonton konser atau demi berburu merchandise gitu? Aku selama ini nggak pernah ngorbanin sih, soalnya kan agak fleksibel juga ya waktunya. Kalau misalnya contoh kayak nonton MV sambil kerjain tugas kan juga masih bisa. Jadi belum pernah sih ngorbanin. Jadi malah mendukung ya buat nambah semangat gitu. Kalau Nicole gimana? Aku juga enggak sih. Sekolah kan harus dinomorsatukan ya. Jadi kayak gila. Tolong dicatat ya Pak ya. Sekolah tetap nomor 1. Keren. Jadi kayak aku sih prioritasin kayak tugas-tugas dulu harus selesai, baru kayak belajar. Kalau udah baru kayak main game, fangirling gitu-gitu. Aku mau tanya satu. Ketika kalian udah memutuskan untuk jadi K-popper nih gitu ya, kira-kira bermanfaat gak sih buat diri kamu gitu, kayak pengembangan diri segala macem gitu?
Iya sih. Jadi kayak kita suka Korea kan. Jadi kepo juga kan sama budayanya. Ya jadi kayak mempelajari budaya. Terus bahasanya juga jadi belajar gitu-gitu sih. Oh sampai belajar bahasanya juga ya? Iya. Biar ngerti ya mereka ngomong apa ya. Biar gak usah baca subtitle. Iya benar. Kalau saya kan nonton di YouTube nih ada yang mereka ngomong gak ada subtitle, saya gak ngerti ngomong apa. Dan itu kamu ngerti itu ya? Aku lumayan sih ngerti dikit-dikit. Keren loh. Keren loh. Kayaknya kita harus belajar juga ini. Iya belajar juga. Ini les atau belajar sendiri? Aku otodidak. Otodidak belajar sendiri ya? Keren. Kalau Devina? Kalau aku bahasanya kurang ngerti sih. Soalnya emang gak pernah belajarin juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu juga sama sih. Kita jadi belajar budayanya juga. Jadi kayak misalnya coba makanan Korea kayak gitu-gitu. Makanan Korea. Iya. Sekarang di mana-mana tuh makanan Korea ya. Benar. Di setiap mall di Jakarta pasti ada makanan Korea. Bahkan kita terinspirasi di rumah juga makannya ala-ala Korea gitu kan. Iya. Dan biasanya dari drakor tuh ya. Bener. Aku bukan pecinta drakor sebenarnya, tapi beberapa kali aku nonton film drakor kayak Reply 8 berapa itu? 87 8 berapa ya itu? 98. Reply, terus Itaewon Class. Itu tuh kaos itu drakor. Itu isinya makanan mulu kaosnya. Jadi kayak nontonin sambil ngiler gitu kayak pengen coba. Aduh ada yang jual nggak ya di sini ya gitu kan. Atau misalnya ada yang jual, aku belajar coba bikin bahan-bahannya gitu kan. Dan kalian juga tertarik sampai pengen belajar masak makanan Korea gitu? Enggak sih, aku gak sampai mau masak kayak belajar masak makanan Korea. Cuman pengen cobain makanan Korea yang aneh-aneh gitu, tau gak sih? Iya. Apa contohnya? Contohnya kayak sanakji itu kayak raw octopus gitu. Jadi dia masih gerak-gerak gitu. Iya kan. Pengen cobain. Sampai Belum. Sama kita barengan. Aku juga penasaran tuh masih gerak-gerak gitu. Iya bener. Kalau Devina juga doyan makan? Aku suka sih makanan Korea. Makanan Korea ya, enak-enak ya. Enak. Nah kalau ngomongin ini nih, sekarang kan tadi makanan ya. Kalau lagu favorit kalian apa sih? Dari ini grup kalian masing-masing? Banyak sih, gak bisa pilih satu. Kenapa gak bisa? Kayak enak-enak lagunya. Ada yang paling favorit? Yang paling favorit. Atau yang paling berkesan mungkin kan Devina tahu soal bahasa ya. Jadi mungkin ada kalimat yang menyentuh atau gimana gitu. Lagunya Dio EXO yang That's Okay itu yang enak video banget. naik sepeda bukan? Bukan, itu Rose. Okay. Kenapa nih kenapa? Boleh cerita? Enak kan dia lagunya kayak enak aja buat healing gitu loh. Kayak artinya juga oke. Artinya apa nih cerita? Waduh. Harus tanya ya kita ya. Dia tentang apa ya waktu itu ya? Aduh lupa deh. Tapi kayaknya kita perlu searching nanti ya. Kalau kita perlu healing nanti bisa dengerin itu. Cobain aja. Kalau dari jawaban tadi Nicole sama Devina sih kan aku bisa nangkep nih. Selain kayak mereka tuh kenal budaya baru, bahasa baru, makanan baru, mereka juga ada financial management yang kayak tadi kan sampai nabung, ngirit. Nah itu jadi apa nih poin financial managementnya tuh menonjol juga ya. Kayak buat tadi Devina bilang buat beli souvenir, merchandise, tiket itu gimana dan bagaimana cara ngatur pengeluaran segala macam gitu kan. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih apa aja sih yang udah dibeli? Ya penasaran banget nih kita apalagi di sini di meja nih ada banyak banget kan merchandise, souvenir. Sebenarnya ada lebih banyak lagi cuma nggak bisa dibawa semua ya ribet ya. Takut pecah kita ganti. Benar. Dari Devina dulu deh. Agak maju deh. Oke. Ini aku ada 2 album BTS. Ini yang satu namanya Butter. Boleh dilihatin ke kamera biar lebih jelas. Butter, Yeah. smooth like butter. Iya bener loh, smooth like butter. Iya. Smooth like butter. Ya Itu lagunya terkenal tahu itu banget. dong. Aku suka banget lagu BTS soalnya. Mana ini yang orange ada Butter. Terus ini satu lagi ada Love Yourself yang Tear. Love Yourself. Iya. Okay. Ini albumnya ya? Atau buku? Atau Ini album. album. Oh albumnya berbentuk seperti buku? Iya, kayak isinya ada foto-fotonya gitu. Oke, Boleh. Wow, ini cakep banget kemasannya. Love Yourself. Nah, aku jadi takut-takut nih soalnya Devina belinya sampai nabung-nabung. Duh, kalau sini bukain dia. Sambil cerita dong Devina. Perjuangan kamu buat dapetin ini gimana? Nah, sebenarnya kalau yang ini nggak terlalu susah sih dapetnya karena
waktu itu aku belinya juga udah ada di Indonesia gitu, jadi nggak perlu nunggu-nunggu kan. Jadi belinya tinggal check out aja di Shopee. Yang susah tuh nabung ya, tuh kan. Bener. Boleh tahu nggak ini harga berapa sih? Aku lupa sih, tapi mungkin kisaran 200-an kali ya kalau nggak salah. 200-an. Lumayan juga ya. Dan isinya juga banyak foto-fotonya ya. Iya. Dia. Oh, ada. Apa nih? Kalau ini nih apa nih? Ini Mbak, kayak kasih lihat free ke gift kamera kayak gitu, kayak standee gitu deh kayaknya. Standing. Tapi kamu pun beli tapi nggak digunakan ya? Ini kan sebenarnya kan Enggak. berarti dia Karena sayang. oh, Digunakan. saking segitunya ya. Jadi beli doang tapi nggak dipakai. Oke. Dan aku salut sih artis-artis Korea ini kalau bikin album ya niat banget sampai ada merchandise-nya gini-gini kan. Kalau kita kan taunya kan dulu kan cuma bentuk CD. Iya, udah, benar, beres benar, gitu benar. kan. Ini sampai ada bukunya, foto-fotonya, Dan ini souvenirnya. fotonya juga, mesti kan mereka butuh sesi khusus ya. Iya. Nih karena banyak banget nih tuh foto-fotonya semuanya. Dan nggak ngasal foto gitu, ada yang apa sih namanya meaningful ya, karena Iya. dia kan disesuaikan juga sama tema albumnya. Terus ini aku nemu ini nih, Big Hit membership survey, ini buat apa ya? Ini kalau nggak salah setahu aku buat, jadi kalau misalnya BTS itu kan dari Big Hit, dia ada aplikasi namanya Weverse deh. Jadi itu buat aplikasi itu, kayak jadi membership kalau nggak salah di aplikasi itu. Berarti kalau kita scan barcode di sini, kita jadi otomatis terdaftar di sana gitu. Aku kurang ngerti sih kalau untuk kayak gitu, tapi itu buat Weverse intinya. Oke, Devina, di antara semua koleksinya Devina nih, mana yang paling apa nih? Paling precious, paling berharga gitu. Yang paling berharga kayak ada di rumah sih. Ada di rumah apa tuh kira-kira bentuknya? Itu ada namanya Winter Package. Winter Package. Iya. Apa nih? BTS juga? Iya, BTS. BTS juga. Winter Package itu lebih apa tuh? Buku, CD atau? Ada CD juga, ada photobook kayak gitu juga. Jadi Winter Package itu kayak BTS kayak photoshoot buat winter gitu, kayak kegiatan mereka gitu-gitu. Kenapa itu paling precious? Karena pertama itu harganya paling mahal. Paling mahal. Kedua nunggunya juga paling lama. Oke. Terus emang kayak packagingnya juga warna ungu kan. ARMY kan ungu jadi kayak precious. Oke, Devina boleh lebih deket ke mic-nya? Nah ya, nih aku mau tahu. Boleh dikasih tahu nggak ya kira-kira paling mahalnya berapa tuh tadi? Kalau nggak boleh kasih tahu nggak apa-apa. Jangan. Takutnya kan ntar di rumah dia. Ketawa nih. Oke, maaf ya Om, Tante. Kita nggak bisa kasih tahu. Kalau Nicole, bawa souvenir, Oh iya, aku ada. merchandise. Yang ini albumnya Baekhyun dari EXO. Baekhyun dari EXO. Dia Bambi. Boleh kita kasih lihat nih ke kamera nih, Bambi. Baekhyun, EXO. Ini Baekhyun itu, ini berarti solo project ya? Iya, solo. Project dari salah satu personilnya EXO, Baekhyun. Ini CD album juga ya? Iya, album juga. Wow, albumnya cakep kayak gini kak. Ya. Jadi penasaran, boleh ya? Iya, Coba boleh. ya. Ayo kita korek-korek. Wow, ganteng ya? Ya, ganteng banget. Ganteng. Gila, ganteng. Ganteng gila kan ya. Abis dari sini apakah kau sih tertarik Perlu untuk jadi dibuktikan ya. K-popper? Mungkin. Bisa nih, bisa. Bisa jadi. Oh ini juga. Ini berarti karena dia solo, jadi fotonya dia Dia semua sendiri, ya? iya. Dia sendiri. Ini apa ini? Lucu banget. Oh itu emang dapat dari sananya albumnya. Oke. Dia dari segi editingnya juga nggak main-main gitu ya, serius gitu ya. Semuanya. Makanya K-pop tuh bisa sampai mendunia kayak gini. Itu karena betul. mereka agensinya juga niat banget ya. Iya, banget. Semua. Oke, berarti ini di sini juga beberapa ada lirik lagunya. Selain foto-foto. Oke, yang satu lagi tadi apa tuh? Oh, yang ini albumnya EXO yang paling baru. Album EXO Iya. paling baru. Wow, As a spesial group nih. ya. Don't Fight the Feeling. Cuman aku lupa ini versionnya yang mana. Don't Fight the Feeling. Tuh, tebel. Ada tulisannya tuh, Don't Fight the Feeling. Rata-rata buku sih ya. Iya, photobook. Cakep banget. Photobook. Oh, ada. Tuh. Ini apa nih? Xiumin. Ini apa nih? 94. Itu angka kayak nomor panggungnya ini terkenal mereka. juga nih, aku tahu nih Sehun. nih, Sehun, ini terkenal nih. Kayak pernah lihat YouTube atau apa gitu orang pada Sehun. Ini ya ternyata ya.
Mereka pernah konser di Indonesia kan ya? Pernah. Di Jakarta pernah ya? Iya, Dan pernah. kamu nonton? Yang EXO aku gak dapet. Yang EXO gak dapet kenapa? Sold out. Sold out. Berarti kalah nih sama fans-fans yang lain ya, karena Parah. cepet ya. Iya nih. Itu biasanya berapa lama sampai sold out gitu? EXO setahu aku bukan yang di Indonesia ya. Mereka tuh rekor tiket konser paling cepat habis 0,2 detik waktu itu. Iya. 0,2 detik. Jadi aku juga bingung sih itu gimana caranya. Berarti itu benar-benar bergantung pada kecepatan internet kamu. Bener. Wow. Ya udah kalau kita yang sobat miskin sinyal ini ya mohon maaf ya berarti. Sobat Miss Queen. Duh, mana luar mungkin biasa. kita nonton konser kalau Sobat Miss Queen. Buat makannya pusing. Loh kok curhat? Nah ini kan idol-idol kalian tuh bikin-bikin kayak photobook gini ya. Ini menginspirasi kalian gak sih juga bikin-bikin model kayak gini? Mungkin menginspirasi tapi kita nggak bisa buatnya ya. Nggak punya apa ya. Aku pengen bikin kayak gini jadi aku mau belajar supaya aku bisa bikin gitu. Sampai ke situ nggak? Aku belum pernah sih. Aku nggak sampai sana juga sih. Lebih ke penikmat aja sih, lebih ke pembeli aja nih. Nah tadi kita udah tanya Devina nih, yang paling berharga kita belum tanya Nicole. Oh, iya. Yang paling berharga dari semua koleksinya Nicole apa? Kebetulan juga aku gak berani bawa ke sini ya, takut lecet. Jadi Apa aku tuh, Gucci? punya bukan. Aku Apa punya light stick. Light stick. Iya, light stick Lightsticknya EXO. Dan itu mahal atau karena susah dapetin? Lumayan mahal sih. Lumayan mahal dan susah dapetin juga. Susah dapetin sih waktu itu enggak juga ya. Cuma kalau mahal. Ya. Nah aku pernah dengar nih katanya kalau yang light stick gitu tuh bisa disambungin sama aplikasi di handphone gitu ya. Iya. Itu juga sama punya kamu Iya, juga. ada. Jadi ketika itu kan biasanya kita pakai light stick itu kalau kita nonton konser karena seru ya, Iya. karena juga sama bisa disambungin sama aplikasi. Jadi ada vibes yang terbentuk gitu loh karena bersama-sama. Tapi ketika kamu sendirian light stick ini lebih kamu gunakan seperti apa nih? Ataukah malah cuma disimpan saking sayangnya? Aku kan gak pernah nonton konser EXO ya. Jadi itu light stick gak pernah aku bawa keluar untuk dipakai konser. Tapi waktu itu di rumah aku mati lampu. Terus gak ada senter. Terus kan light stick EXO tuh lumayan terang banget kan. Oh, jadi kayak oke. aku pakai buat jadiin senter. Tuh kan nih, buat keluarganya, buat orang tuanya yang mungkin kayak udah nabung mahal-mahal, tetap bisa kepake kok. Betul, Ya. ada gunanya, Iya, bukan cuma jadi pajangan, mati lampu bisa jadi center ya. Iya. Tuh. Aduh. Positif kan, positif banget nih semuanya nih. Nah, kalau dari segi relasi dan koneksi, bermanfaat gak sih sebagai K-popper? Cukup bermanfaat sih Cukup ya. bermanfaat. Bisa dapat banyak teman baru? Bisa. Banget ya? Bisa banget. Nah, teman barunya ini kebanyakan dunia maya atau bahkan sampai real life? Kalau misalnya di konser, misalnya Seventeen kemarin konser di Indonesia, itu kan yang nonton nggak cuman orang dari Indonesia juga kan, ada yang dari Singapura, Filipina, Vietnam. Itu bisa dapat teman baru sih. Kayak kemarin aku dapat teman baru dari Filipina. Oh. Iya. Jadi sering ngobrol, sering chat. Udah ketemuan belum? Kemarin ketemu di konser. Oh, ketemu jadi di konser. awalnya memang ketemu di konser. Iya. Pas duduknya deketan atau gimana? Waktu itu ngantrinya bareng. Oke. Aku pikir nonton live di YouTube terus chat terus ketemu. Oh ternyata emang dari awalnya udah ketemu di real Langsung life. ketemu. Ada nggak yang ketemu dari chat ngobrol terus akhirnya kita ketemu yuk di kehidupan nyata gitu? Ada sih. Ada juga ya? Ada. Waktu itu dia dari mana ya? Kayaknya dari Bogor deh. Dari Bogor. Akhirnya kenal jadi teman. Akhirnya yang kenalan terus kayak ke konser bareng. seru ya. Kalau Ini Devina, kayak kenapa? pemersatu bangsa gitu ya. Ya, jadi pemersatu bangsa loh bener ya. Iya berkat K-pop ya. Bisa ketemu teman dari Bogor dari mana. Kalau Devina gimana? Kalau aku belum pernah sampai ketemu gitu sih. Cuma paling lewat chat aja. Jadi masih di dunia maya lah kayak gitu. Tapi kalian ikut komunitas mereka? Dulu sempat ikut ya Dulu. kayak di Line gitu ya. Di Line itu dulu ada kayak open group chat gitu. Iya, khusus line buat- open chat. Iya. Yang open chat itu loh, yang warna hijau. Nah kalau di situ apa aja nih yang diobrolin? Jualan di situ. Iya, biasa jualan. merchandise gitu. Berarti saling menawarkan yang koleksi kalian masing-masing Iya. atau memang ada satu orang nih dia yang kayak distributor terus nawar-nawarin gitu. Semua bisa jualan. Semua bisa di situ. jualan di sana. Seru sih jadi ada wadahnya ya. Tapi pernah karena ada komunitas seperti itu jadi kalian ikutan fan war gitu nggak sih? Enggak sih, Nggak pernah. gak tahu ya yang lain. Tapi kita berdua enggak pernah. Gak pernah. Baik-baik. Ini dari tadi tuh aku tuh Ya kalau sih ya kayak ampun. penasaran gitu. Ini jangan-jangan mereka nih kalem-kalem ini suka terlibat tweet war gitu ya, fan war gitu ya. Ternyata enggak ya. Enggak. Soalnya kan aku suka kayak
buka Twitter, YouTube dan lain-lain terus waduh rame banget ini pada berantem gitu kan. Pada dislike atau bikin hoax apa gitu enggak lah ya kalian ya. Puji Tuhan masih positif. Sama satu nih, aku mau tanya nih sebagai K-popper masih ada kepekaan sosial nggak sih nih kalian nih? Pernah ikut-ikut sesuatu yang berhubungan sama sosial atau apa gitu? Oh masih sih, terakhir kita pernah Yang tragedi Kanjuruhan itu. Tragedi Kanjuruhan ya yang kemarin di stadion itu. Kan banyak fandom-fandom kayak ARMY, Blink, EXO-L, Carrot gitu-gitu kan open donation ya. Ya jadi kayak kita kadang suka ikutan. Iya itu sampai masuk berita soalnya kalau nggak salah dari yang ARMY-nya aja nih, yang ARMY-nya BTS nyumbang udah berapa sih? Berapa ratus juta ya? Memang solidaritasnya tinggi juga ya. Jadi kalau misalnya dibilang katanya para K-pop ini cuma tahu K-popnya doang gitu, enggak ya? Enggak. Bahkan masih peduli sama apa yang terjadi di lingkungan sosial, bahkan banyak aksi sosialnya lah gitu ya. Devina juga pernah ikut kan? Pernah. Kan Devina ARMY nih, waktu itu kita barengan. Iya kita barengan. Sumbang juga. Iya. Wow. Oh itu di grup masing-masing atau barengan? Di satu link gitu sih kita. Oh, oke. Keren jadi ya. itu memang Keren banget sampai bukan cuma nabung buat beli merchandise tapi nabung juga buat bantu sesama. Keren. Kasih tepuk tangan dong. Keren banget. Nah, ngobrolin ini tadi kan kita udah apa yang kalian lakukan saat ini ya. Nah, kalau untuk masa depan yang kesukaan kalian sama K-pop ini apakah berpengaruh ke masa depan kalian? Artinya gini, apakah menginspirasi kalian untuk aku mau nih nanti kuliah di Korea misalnya kayak gitu, gimana? Mulai dari menginspirasi sih, sama-sama kita pengen belajar bahasa Korea di Korea. Iya, kalau ada kesempatan mungkin di masa depan kita ke Korea belajar bahasa. Wih, berarti menginspirasi lah ya. Atau kan misalnya nih ada yang nonton Hospital Playlist gitu ya, terus nanti pengennya jadi dokter. Tapi serius loh, aku nonton Hospital Playlist sempet kepikiran kayak kayaknya keren ya gitu, makanya kayak seru ya gitu jadi dokter gitu. Aku juga loh. Waktu itu habis nonton Hospital Playlist terus kepikir, kayaknya seru deh jadi dokter. Tapi aku IPS. Siapa tahu berarti dokter hati. Dokter hati Cila. Psikolog kan kamu juga ini ya tadi sempat cerita kalau pengen setelah ini kalian mau ngambil jurusan psikologi gitu. Iya. Pikiran nggak nanti kalau misalnya udah skripsi mau mengangkat nih fenomena K-popers gitu? Mungkin bisa jadi sih. Bisa. Tapi belum kepikir kok sekarang. Iya sih, belum juga kan. Belum lah ya, masih fokus sama pendidikan. Tapi kemungkinan nggak menutup kemungkinan ya. Sampai berpuluh tahun ke depan masih sih kayaknya sih K-pop sih. Karena ya maksudnya masih booming ya. Karena itu menggila banget sih, istilahnya apa Hallyu ya. Hallyu ya. Iya kayaknya. Kayak apa Korean Invasion the World gitu kan. Hallyu ya. Bener gak sih? Saya tahu banget. Dan mungkin juga karena di Koreanya sendiri itu mereka memikirkan strategi jangka panjang gitu ya. Jadi memang kayak industri ini tuh benar-benar dibuat sebagai sebuah industri yang bisa mendatangkan devisa buat negaranya gitu gak sih? Jadi memang dipikirkan secara matang gitu. Tapi harapannya sih Devina sama Nicole di sini juga nantinya setelah selesai menjalani pendidikan nih juga bisa jadi warga negara yang pastinya bermanfaat untuk Indonesia ya kan? Amin. Nah, tapi satu nih, kan suka banget Korea nih ya. Tetap masih cinta Indonesia dong. Masih. Pancasila masih hafal kan? Masih dong. Tes dulu tes. Oke, kita tes Devina coba Pancasila. Sila keempat. Langsung gitu. Keempat. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tanya Nicole. Waduh. Lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila. Oh, masih. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Tuh ya. Jadi K-popper kalau misalnya di di internet nih ya suka pada ngata-ngatain nih yang anti fans K-pop suka ngatain kan. Alah ini K-popper Indonesia cuma cinta Korea ya nggak cinta Indonesia. Salah nih, masih cinta Indonesia. Pancasila masih hafal ya kan. Terus kegiatan sosial Indonesia masih ikut aktif. Jadi
jangan dihina ya. Betul. Jangan suka dikata-katain K-popper. Positif loh ini. Benar-benar. Dan selama tadi kan kayak Nicole pernah mention ya tadi ya, orang tuanya itu oke, asal tidak berlebihan gitu ya. Jadi itu kita memang harus pegang sebagai seorang fans itu tetap menggunakan logik gitu kan, nggak boleh main hati aja nih. Tapi aku jadi penasaran nih, tadi kan Nicole itu kan EXO-L ya, kan EXO ini pernah membernya ada yang keluarnya 3 gitu ya. Iya. Pada waktu itu kamu gimana nih perasaanmu? Waktu itu kayaknya aku belum gitu ngikutin EXO deh, jadi kayak biasa aja. Untung ya. Bagus, pertanyaan bagus nih ya. Karena takutnya kan gitu, tiba-tiba idolnya dia, apa sih istilahnya, kalau misalnya keluar dari ini ya udah nggak aktif lagi di dunia entertainment, terus pada patah hati gitu loh. Iya. Atau misalnya nih kalian kayak Devina nih, Devina kan suka banget sama BTS. Misalnya amit-amit nih tiba-tiba BTS bubar, terus Devina gimana ya? Ngefansin siapa lagi ya? Udah gak ngefans kali mungkin ya. Sedih sih pasti. Cari-cari band yang lain gitu. Sedih gak pasti ada ya, yang kayak pasti BTS sedih. soalnya. Pasti sedih ya, soalnya aku pernah ngikutin berita yang One Direction tuh. Pas One Direction bubar kan semua kayak pada sedih banget gitu, kayak pada frustrasi. Nge-tweetnya pada aneh-aneh gitu kayak hidupku tak berguna lagi. Kayak hari patah hati internasional bener, gitu. Hari patah hati internasional. Nah itu kalau bubar, misalnya kalau idolnya nikah, itu kan kayaknya lebih bawa hati lagi gitu. Gimana dong? Kalau nikah nggak apa-apa Ya, sih. biasa aja sih. Biasa aja. Kan dia gak kenal kita juga kan. Ya udah. Ini positif banget nih. Kayak kita next mesti ngundang yang anarkis. Enggak bercanda. Ya, kan katanya kan kalau misalnya dia idol yang pacaran atau yang nikah tuh pada ngamuk gitu ya, atau nge-hate atau apa enggak lah ya. Enggak. Ini anak-anak penabur baik-baik hati banget ya. Iya, untungnya juga kan kadang-kadang ada yang misalnya nih idol kita pacarannya sama orang yang kita tuh nggak terlalu suka sama dia gitu, terus malah jadi berbalik jadi benci sama idolnya gitu kan ada juga ya yang model kayak gitu. Tapi kalian enggak kan ya? Enggak sih. Kan yang pacaran dia ya, bukan kita. Ya udah. Aku nanya lagi kepikiran. Tapi kalian pengen nggak sih punya pacar orang Korea? Enggak juga sih. Enggak. Masih cinta pria-pria Indonesia? Iya. Gi, masih ada kesempatan. Umurnya udah kejauhan. Satu deh, aku pengen tahu deh. Kalau Nicole, biasnya siapa? Baekhyun. Baekhyun, yang tadi ya? Iya. Oke, kalau Devina, biasnya siapa? Aku Jungkook. Jungkooknya BTS ya? Iya, BTS. Kalau kau sih, biasanya? Oh, kakak. V suaranya bagus tuh. Iya, V. Kalau aku Jennie Blackpink. Ada yang mau ditanya lagi nih sebelum kita ke penghujung? Mungkin ini aku mau minta Nicole buat kasih pesan-pesan buat teman-teman yang sesama K-popers. Mungkin gak K-popers doang ya, kayak yang suka J-pop, anime, yang Chinese, Western gitu. Sebenarnya ngidolain sesuatu boleh aja, cuman kayak harus tahu prioritas kita juga. Kayak harus bisa bagi waktu. Boleh ngidolain, tapi harus tadi manajemen waktu dan prioritas. Yang utama. Next, buat Devina. Kalau buat Devina sekarang pesan-pesan buat yang belum suka K-pop atau yang kayak apa sih antis ya? Oh, antis. Ya, kalau buat yang antis pesan aku ya jangan nge-hate kita yang K-popers. Kenapa? Karena kan kadang ada yang kayak ngeliat kita kayak beda gitu loh, kayak kesannya ngapain sih lu suka Korea kayak gitu. Menurut aku ya harusnya lihatnya biasa aja gak sih? Karena kan ya kita juga cuma suka-suka biasa doang. Ya, sebagai K-popper juga kayak lebih kayak kepuasan diri aja ya, kesenangan diri daripada nih kau sih daripada aku pulang berbuat sesuatu yang tidak gitu kan ya, yang aneh-aneh, yang nggak bagus ya, sukain K-pop ya why not gitu kan. Karena ini juga mungkin hobi ya, hobi positif. Sama kan kayak ada yang suka mungkin main sepak bola, suka dancing gitu juga kan. Ya. Oke, jadi memang setiap manusia itu pasti unik ya, dan diciptakan juga dengan hobi kesukaan yang beda-beda, dan K-pop ini salah satunya gitu. Dan ini bisa nggak kira-kira K-popper ini membuat non K-popper jadi K-popper? Bisa nggak sih? Kayaknya bisa aja. Bisa aja ya? Iya bisa aja. Nih racunin dia nih. Oke. Terima kasih banyak buat Nicole dan Devina untuk jadi narasumber hari ini. Kita boleh nggak sih minta diajarin bahasa Korea dikit aja?
untuk apa? Buat nutup acara ini. Buat nutup podcast ini. Saya terima kasih sudah menyaksikan acara kami. Waduh, terima kasih lah aja. Oke lah kalau gitu, yang simpel lah berarti Simpel terima aja, kasih, sampai jumpa lagi gitu. Yang umum orang Korea pakai deh apa? Coba lagi apa ya? Kamsahamnida, terima kasih. Kamsahamnida. Oh gitu, lidahnya gitu ya? Kamsahamnida. Ini gimana? Kamsahamnida gitu. Iya, kamsahamnida. Ya boleh. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Coba saya. Kamsahamnida. Ini logonya Thailand nih. Kita ya Kamsahamnida Cup. Kamsahamnida aja. Kamsahamnida. Anyong gitu enggak? Ya, anyong. Anyong, Kamsahamnida. Oke. Ya udah. Thank you banget. Oke. Nih jadi kita udah dapet banyak info dari K-popper positif nih, anak-anak penabur ya, dari SMAK 4 penabur. Positif banget. Ini kayak pulang dari sini kita akan jadi K-popper juga kayaknya ya. Kayaknya. Bisa jadi hijrah. Jadi K-popers. Dari J-popers padahal aku. Oh, kau sih J-popper? Iya, Japanese popper. Maksudnya Japanese pop bukan Japanese ya. Aku J-popper. Apa tuh? Chinese pop. Oke. Terima kasih buat Devina dan Nicole. Jangan lupa nih pantengin podcast kita selanjutnya ya di Suara Siniar Penabur, casual, fun, and edukatif. Korea, bahasa Korea. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Kamsahamnida. Annyeong.